Selamat malam, kelompok kami akan mempresentasikan watermarking dokumen PDF. Saya Oi Steven Sanjaya dan teman saya Hari Jauza F. Di sini kita mengapa file PDF gitu ya? Karena PDF sangat kompatibel di berbagai sistem operasi dan terdapat beberapa modul bawaan Python yang dapat digunakan. Dokumen penting resmi banyak berformat PDF dan yang terakhir keamanan isi file lebih terjamin. Untuk alur konsep programnya tersendiri, yang pertama, user perlu mempersiapkan file berformat PDF yang akan diupload dan watermark dalam format PNG. Yang kedua, user mengupload kedua jenis file tersebut ke server. Proses upload dilakukan melalui browser. Yang ketiga, kode Python dieksekusi via terminal, maka proses watermarking akan berjalan. User mendownload file yang sudah di watermark melalui browser. Untuk requirement sistemnya sendiri itu ada Ubuntu Server 22.04, VMware Workstation Pro. Untuk softwarenya sendiri Python 3, PIP Python Package Installer. Web browsernya sendiri Nginx. File manajernya file browser open source. Untuk konsep dasarnya sendiri menggunakan metode steganografi. Sebelumnya pada mata kuliah pengelolaan citra digital pernah dijelaskan pada suatu data gambar terdiri dari banyak data biner yang saling berkaitan. Data tersebut dapat diubah atau disisipkan menjadi data baru sehingga outputnya akan berubah. Di sini untuk ilustrasi singkatnya, di sini ada plan PDF-nya ditambah watermark. Nah, untuk hasilnya kan seperti ini. Kemudian how to code, ini singkatnya untuk codingannya. Di sini input direktorinya, ini lokasi file watermark. Nah, untuk yang membuat file watermark PNG jadi watermark PDF itu codingannya ada di sini. Untuk creation PDF from PNG watermark, ini open watermark PDF. Kemudian PDF package of watermark, ini untuk codingannya sudah ditempel di PPT-nya ini. Untuk library-nya yang kita gunakan yang pertama dari Report-Lab. Untuk dalam program ini fungsi utamanya adalah untuk mengubah watermark yang berbentuk PNG menjadi format PDF. Tujuannya agar bisa diinsertkan pada dokumen PDF yang akan di watermark. Kemudian library yang kedua ada PyPDF2, merupakan library bawaan Python yang berfungsi untuk mengubah atau custom isi dari sebuah PDF dan mengubah data tersebut menjadi PDF yang baru. Ini ada skripnya. Untuk topologinya ini akan dijelaskan oleh teman saya Hari. Ya, di sini saya akan melanjutkan dulu tentang topologi ya. Dari di sini topologinya simple, jadi ada satu Ubuntu server dengan IP sekian, lalu ada web servernya yang running di Nginx dan dia open portnya 8080 dan ada backendnya kita pakai Pythonnya itu versi 3. Nah, jadi nanti dari user itu perlu upload filenya ke web servernya. Nah, nanti untuk menjalankan watermarkingnya itu ini masih manual, jadi scriptnya itu di running untuk nanti via SSH, jadi seperti itu, di running manual dulu. Sini langsung saja. Di sini saya pakai VMware. Nah, di VMware ini ada satu server namanya Diesel, ini yang saya pakai, speknya standar. Kita coba run aja. IP-nya tadi udah ada, kita coba ping dulu. Ini masih RTO karena servernya masih belum up. Nah, ini sudah mulai up, jadi servernya bisa kita SSH. Nah, di sini saya pakai SSH biasa, jadi portnya 22. Kita bisa create di sini. Nah, di sini
sini saya sudah login ke servernya. Di sini saya membuat beberapa folder. Yang pertama, file manager ini saat pertama kali menggunakan file browser. Jadi nanti ada satu web GUI yang untuk upload filenya, dan nanti menggunakan software tersebut. Yang kedua ada PDF WM, ini isinya untuk source code Python-nya yang akan kita pakai. Jadi source code-nya akan diisikan di sini. Lalu script-nya ini nanti isinya ada base script manual dan script untuk menjalankan Python-nya. Dan shared folder ini nanti akan jadi folder di mana user akan mengupload dan mendownloadnya. Jadi sebenarnya seperti ini. Saya coba cek isinya dulu. Kita ke sini, PDF itu isinya apa aja sih? Nah, isinya ada folder Python-nya. Jadi di sini ada folder in sama folder out, ini untuk upload dan downloadnya. Lalu ada temp, itu untuk meng-create-kan PDF yang secara temporary nanti di-create sementara sebelum PDF-nya itu jadi secara full. Dan watermark PNG ini nanti akan menjadi file yang menjadi watermark. Nah, kita keluar lagi, ada script. Nah, di sini di script ini ada dua base script. Yang satu file browser.sh itu untuk menjalankan file manager yang berbasis web, lalu run.sh itu menjadi base script yang digunakan untuk menjalankan Python-nya. Lalu di share folder ini ada ini, isinya nanti PDF in, PDF out, dan signature. Ini foldernya saya AirSync, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, mulai dari sini dulu aja, mulai dari Python-nya dulu. Nah, kita akan bedah code-nya, main.py itu kayak gimana sih? Coba kita lihat dulu. Nah, jadi main.py itu ada beberapa bagian. Yang pertama, kita pakai library, yaitu Reportlab sama PyPDF2. Ini tadi sudah dijelaskan sama Mas Steven. Untuk Reportlab ini fungsinya punya sendiri-sendiri. PyPDF ini juga punya fungsinya sendiri-sendiri. Dan dua fungsi ini, dua library ini cukuplah untuk watermarking. Lalu untuk directory dan picture path ini untuk folder ini ya. Folder ini itu nanti kita bisa upload di folder itu. Jadi folder in PDF itu menjadi folder yang untuk mengupload filenya, dan watermark PNG itu jadi watermark yang akan digunakan. Nah, di sini untuk canvas ini kita ambil dari Reportlab. Jadi Reportlab ini kita bisa import canvas, yaitu fungsinya apa? Jadi nanti misalnya kita punya watermark.png itu kan masih formatnya .png. Jadi itu kalau misalnya di merge dengan PDF itu tidak bisa karena formatnya masih PNG. Maka dari itu kita harus convert dulu menjadi formatnya sama-sama PDF, baru bisa dijadikan watermark. Nah, lalu kita mulai programming di sini. Nah, jadi di sini tuh ada looping. Yang looping ini nanti membaca setiap file PDF. Jadi file PDF itu nanti dibaca. Ini kan ada filename.insuite.pdf. Jadi yang dibaca itu hanya file dengan ekstensi .pdf di satu directory tersebut. Nah, lalu ada input sama output filenya. Ini jadi in PDF itu jadi folder in-nya. Nanti saat sudah selesai akan dikeluarkan di folder out PDF. Jadi dua folder ini menjadi kuncinya, yaitu in untuk mengupload dan out itu kalau misal mau di-download ya di sini folder out PDF. Nah, lalu mulai di sini. Jika di open, maka readernya akan membaca setiap halaman. Jadi setiap halaman itu nanti akan
dibaca satu persatu sampai halaman selesai. Setelah itu baru diberikan watermark per halaman. Nah, watermarknya dari mana? Dari sini, dari watermark yang udah dijadikan PDF tadi. Jadi akan seperti disisipkan image seperti itu. Nah, ini looping ini akan terus berjalan sampai halaman tersebut selesai dan sampai semua file PDF itu telah disisipkan oleh watermarknya semua. Jadi per halaman dan semua PDF. Nah, di sini keuntungannya apa? Kita bisa upload nggak cuma satu PDF nih. Kalau kita punya 10 PDF atau berkas ya, misalnya perlu di watermark, itu bisa kita upload 10-10-nya, kita langsung kasih watermark semuanya kayak gitu. Jadi penjelasan singkatnya untuk kodenya mungkin seperti itu. Nah, di sini lanjut ke ini aja, ke Basecamp. Nah, di Basecamp ini ada dua, yaitu file browser.exe dan run.exe. Nah, ini saya buat simbol-simbol aja. Jadi misalnya kita buka salah satu. Nah, ini cuma gini nih. Jadi ini cuma perintah biasa, cuman saya Basecamp gitu karena udah biasa pakai Basecamp kan. Nah, jadi perintahnya file browser, nanti min a itu nanti akan di addressnya itu ya IP 1950, itu IP servernya. Lalu untuk foldernya kita pointing ke shared folder tadi yang udah dibuat. Lalu untuk ada lagi run.exe. Nah, run.exe ini fungsinya apa sih? Jadi Basecamp ini fungsinya saat kita menjalankan script Python-nya itu nggak langsung dijalankan script-nya. Jadi yang pertama stepnya kita rsync dulu nih, folder PDF in-nya itu saya buat rsync dengan folder yang ada di default-nya. Jadi ada share folder ini nanti akan rsync dengan folder ini. Fungsinya apa sih di rsync? Yaitu untuk mensinkronkan file yang udah diupload. Jadi nggak akan ada file yang double atau file yang udah diproses tapi masih ada di situ. Lalu yang kedua, kita ada perintah copy nih, copy yang di signature yang semuanya formatnya .png, di mana .png ini akan menjadi watermark ke folder PDF VM yang isinya watermark .png. Nah, ini jadi nanti kita saat upload filenya itu kan kita nggak mungkin ngenamainnya langsung watermark.png. Jadi kita kan bisa namainnya sembarang, tapi nanti saat diproses itu akan menjadi namanya otomatis watermark.png. Lalu yang 3 baris ini itu menjalankan script yang Python-nya. Jadi yang sebelumnya dijalankan itu langsung di watermarking. Terus ada nih rsync yang terakhir. Rsync yang terakhir itu setelah foldernya di watermark itu nanti akan di-rsync-kan lagi, disinkronkan dengan folder yang ada di shared folder. Jadi nanti semua aktivitas dari user itu akan terpusat di shared folder. Jadi untuk folder ini akan menjadi ibaratnya folder bayangan lah, ibaratnya folder yang user nggak perlu tahu. Jadi prosesnya meskipun di sini, tapi nanti akan disinkronkan di sini. Lalu yang terakhir ada rm, itu perintah remove. Jadi setelah prosesnya selesai, berkas yang telah di watermark itu dihapus semuanya. Kenapa? Karena untuk alasan keamanan yang pertama. Yang kedua, agar nggak menuhin storage. Kalau ada echo done, itu berarti nanti akan menuliskan pesan dan lalu exit. Nah, di sini mungkin langsung praktek aja yang secara langsung biar nggak terlalu lama. Pertama saya akan jalankan file browsernya dulu.
Jadi file browser itu web yang dia sebagai file manager. Langsung aja. Nah, ini listening on IP protokol 20. Kita bisa langsung jalankan. Nah, ini udah running. Oke, di sini ada 3 folder. Nanti dari sisi user dia perlu ngupload di PDF-in dan signature. Kita coba langsung. Nah, ini karena udah ada, kita hapus dulu aja. Nah, di sini saya akan menguploadkan. Saya udah siapkan sih. Di sini ada untuk testing. Nah, di sini ada dua PDF, yaitu jurnal dan soal. Coba saya buka. Nah, ini belum ada watermarknya. Kita coba salah satu. Dan ini ada stem. Stem ini PNG yang sebagai watermarknya, sebenarnya sebagai stempel. Nah, coba di-upload. Saya akan coba upload PDF ini, sudah ke-upload, dan signature-nya ini coba saya hapus dulu. Kan udah ada signature sama PDF ini ya. Lalu di sini biar clear dihapus dulu aja. Jadi kan di hasilnya ini udah kosong. Nah, kita jalankan nih scriptnya. Di sini lebih ini kita duplicate sessionnya. Menjalankannya kita cukup menjalankan ya bash run backage-nya. Oke, ini kan prosesnya berjalan. Jadi yang udah ada tadi di barnya kayak chat-nya itu dihapus dulu, lalu langsung diproses. Jadi kalau sudah selesai akan muncul done seperti itu. Berarti ini berhasil. Untuk ngetesnya gimana tuh? Nah, ini di PDF Word yang tadinya kosong udah ada isinya. Kita buka apakah sudah ada watermarknya. Nah, ini hasilnya. Jadi yang masih kosongan tadi sekarang udah ada watermarknya seperti ini. Jadi ini untuk sebagai ibaratnya sebagai bukti keabsahan suatu dokumen, misalnya untuk dokumen resmi, misalnya untuk sertifikat tanah atau akta kelahiran, itu bisa menggunakan seperti ini. Nah, lalu gimana sih misalnya kalau kita punya banyak PDF gitu, ya tinggal diupload aja semuanya. Misalnya ini saya punya ini, kita upload, saya replace, saya punya lagi. Saya punya ada tiga PDF nih, 3 PDF yang belum ada watermark semua, yang belum ada watermark semua, belum ada semua. Nah, ini kan tadi udah ada isinya, nanti akan otomatis dihapus nih saat kita menjalankan scriptnya. Kita jalankan lagi run.sh. Oke. Kalau udah done, udah berhasil nih. Kita refresh. Nah, jadi ini sudah ada. Tiap halaman, per halaman akan ada watermarknya. Lalu yang ini juga udah ada. Dan ini juga udah ada. Jadi untuk demo singkatnya mungkin cukup seperti itu saja.
Untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali ke Mas Steven. Ya, untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.